kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Mari Tuhan mengurapi hamba, agar firman yang hamba sampaikan memuliakan Engkau buat kami semua ya Tuhan. Urapi hamba, urapi umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai ayat 21. 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai ayat 21. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dan rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita sudah membaca bersama-sama 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai ayat 21 ini tentang Raja Zedekia. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema belajar dari kesalahan Zedekia dan umat Israel. Saudara, dalam bacaan kita tadi kita menemukan dalam ayat pertama dikatakan bahwa Zedekia ini menjadi raja pada usia 21 tahun, ya, berumur 21 tahun pada saat ia menjadi raja. Tentu usia yang masih muda, bukan saudara? Ya, usia 21 tahun, dan firman Tuhan katakan ia menjadi raja 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. 11 tahun lamanya, berarti 21 tambah 11 32 tahun. Ya, sampai batas usia 32 tahun Raja Zedekia memerintah umat Israel. Nah, saudara, Zedekia ini menggantikan siapa? Saudara bisa baca di ayat-ayat di atasnya. Kalau saudara lihat di Alkitab, ya, di Alkitab saudara itu ada di ayat-ayat di atasnya, yaitu Raja Yoyakin.
Mengapa Raja Yoyakin ini digantikan? Raja Yoyakin digantikan, Alkitab mencatat bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, Raja Yoyakin melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menggantikan Raja Yoyakin. Dan ternyata ketika Yoyakin digantikan, penggantinya tidak jauh lebih baik dari Yoyakin itu sendiri, yaitu Zedekia. Firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik 36 ayat yang ke-9, Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Waktu sangat singkat. 3 bulan 10 hari. Waduh, luar biasa saudara ya. Firman Tuhan katakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 3 bulan 10 hari itu yang dilakukan kejahatan demi kejahatan. Sampai kepada puncaknya akhirnya ia digantikan. Firman Tuhan katakan bahwa ayat 10, pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia saudara ayah Yoyakin menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia menggantikan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, sang pengganti tidak jauh lebih baik dari yang digantikan. Ternyata sang pengganti juga jauh buruk atau sama buruknya dengan yang digantikan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan Raja Zedekia di hadapan Tuhan? Tadi kita sudah membaca bersama-sama, ada begitu banyak hal yang Zedekia lakukan sehingga membuat hati Tuhan sakit, atau membuat sakit hati Tuhan meluap saudara. Kenapa? Karena Zedekia sudah mempermalukan Tuhan. Zedekia melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan itu ketika umatnya melakukan dosa, Tuhan selalu memberi peringatan. Ada pesan yang disampaikan. Kalau di dalam cerita firman Tuhan ini, Zedekia, firman Tuhan datang lewat pesan Nabi Yeremia atau nabi-nabi Tuhan yang diutus. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga, saya dan saudara, ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Entahkah itu lewat saya sebagai hamba Tuhan, entahkah itu lewat saudara kepada saya sebagai hamba Tuhan yang disampaikan, ataukah mungkin dalam lingkungan sekitar saudara ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan, atau lewat kejadian-kejadian, lewat peristiwa-peristiwa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Yang pasti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saudara pasti ada pesan Tuhan di dalamnya. Dan tujuannya selalu untuk mendatangkan kebaikan. Nah saudara, kita perhatikan bersama-sama dalam firman Tuhan ini, Raja Zedekia sudah mempermalukan Tuhan. Raja Zedekia sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu? Kita kembali baca dalam ayat yang ke-12. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Zedekia. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri. Tidak merendahkan diri. Dengan kata lain, Zedekia meninggikan diri. Atau dengan kata lain, Zedekia menyombongkan diri. Saudara, firman Tuhan katakan, kesombongan atau tinggi hati merupakan awal dari kejatuhan. Tuhan tidak senang dengan kesombongan. Dan Zedekia melakukan apa yang Tuhan tidak senang.
Zedekia melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Ia meninggikan diri. Dengan cara apa? Dia tidak mau merendahkan dirinya. Ketika dia ditegur, ketika dia diperingati, Zedekia tidak menerima itu. Zedekia mengabaikan semua pesan Tuhan. Ibarat kata saudara, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau mungkin mencoba masuk telinga kanan tapi pantul kembali. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kanan, pantul kembali. Inilah yang terjadi dengan Zedekia. Meninggikan diri, menyombongkan diri. Allah tidak senang dengan karakter seperti ini. Seharusnya ketika Zedekia ditegur oleh Nabi Yeremia, seharusnya Zedekia membuka hati. Seharusnya Zedekia memohon ampun kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Raja Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud memohon ampun kepada Tuhan. Daud sadar akan kesalahan-kesalahannya. Saudara, mungkin Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal yang kita sudah lakukan, yang sadar atau tidak sadar sudah menyakiti hati Tuhan. Saudara, ayo cepat kita bereaksi dengan cara apa? Dengan cara datang berlutut di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengambil sikap seperti yang dilakukan oleh Zedekia. Hal yang paling membahayakan dalam diri kita, saudara, kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ini sangat berbahaya, saudara. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas firman Tuhan. Titik. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Saudara, Zedekia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Zedekia memilih untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan merendahkan Zedekia. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Salah satu ciri akhir zaman adalah manusia akan menyombongkan diri. Kita baca saudara. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya. Saya tidak membahas secara spesifik. Tetapi saya mengangkat satu kalimat bahwa salah satu ciri akhir zaman dari manusia adalah mereka akan menyombongkan diri atau mereka menyombongkan diri. Mereka merasa kuat, mereka merasa mampu, dan itulah yang terjadi dengan Raja Zedekia. Ketika Raja Zedekia dipilih, mungkin awalnya, saudara, awalnya Zedekia merasa, lah kok aku yang bisa dipilih? Mungkin saja saudara. Tetapi dalam perjalanannya waktu, Zedekia berubah setia di hadapan Tuhan. Atau bisa saja Zedekia merasa bahwa, oh iya, akulah yang pantas menduduki jabatan sebagai raja.
Sehingga dalam tahun-tahun hidupnya yang dilahirkan, yang dihasilkan oleh Zedekia hanyalah kesombongan demi kesombongan. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, Zedekia selain tidak merendahkan diri, dia juga berkhianat. Wah, dalam ayat yang ke-13, kita lihat kembali bacaan kita. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi nama Allah. Bayangkan saudara, ya, Raja Nebukadnezar membuat kesepakatan dengan Zedekia, bahkan bersumpah demi nama Allah, demi nama Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Zedekia berkhianat dengan cara memberontak kepada Raja Nebukadnezar. Apakah tidak ada tuaian dari hasil pengkhianatan Raja Zedekia? Tentu ada. Kita melihat bagaimana Yudas Iskariot ketika dia mengkhianati Yesus. Ketika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Pada akhirnya Yudas menuai apa yang sudah ia tabur kepada Yesus. Saudara, pengkhianatan itu menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Segala bentuk pengkhianatan itu menyakitkan. Apapun itu. Sekali lagi, segala bentuk pengkhianatan itu menyakitkan, apapun itu. Entahkah itu pengkhianatan yang dilakukan oleh karyawan saudara terhadap usaha saudara. Entahkah itu pengkhianatan yang dilakukan sepasang suami istri. Entahkah itu pengkhianatan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Yang pasti pengkhianatan itu menyakitkan. Saudara, mungkin kita tidak mengkhianati suami kita. Mungkin kita tidak mengkhianati istri kita. Mungkin kita tidak mengkhianati orang tua kita. Kita tidak mengkhianati anak kita. Tetapi coba kita renungkan kembali. Jangan-jangan kita sudah mengkhianati Tuhan. Coba kita renungkan kembali saudara. Makanya saya mengajak saudara untuk selalu mengoreksi diri kita setiap hari di hadapan Tuhan. Kita evaluasi diri kita. Sepanjang hari ini apa sih yang saya sudah lakukan? Sepanjang hari ini apakah saya sudah menyakiti hati Tuhan? Dengan sikap saya, dengan perkataan saya, dengan perbuatan saya, dengan tingkah laku saya. Apakah sepanjang hari ini saya sudah menyakiti hati Tuhan? Mungkin kita tidak menyakiti Tuhan dengan memukul orang lain. Tetapi bisa saja kita menyakiti hati Tuhan. Kita berkhianat kepada Tuhan lewat perkataan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berhati-hatilah dalam perkataan. Simon Petrus mengkhianati Yesus dalam perkataannya. Ketika orang-orang bertanya, engkau juga pengikutnya? Simon Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Dengan perkataan. Zedekia berkhianat kepada Raja Nebukadnezar. Dipikir pengkhianatan yang dilakukan itu tidak akan ada akibatnya. Ternyata ada akibatnya. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sudah memiliki komitmen dengan Tuhan untuk melayani Tuhan, baik dalam doa-doa saudara setiap hari kepada Tuhan, baik dalam kehidupan saudara, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan lain sebagainya, saya mau katakan kepada saudara, lakukanlah komitmen saudara itu dengan benar. Jangan kita mengkhianati Tuhan. Jangan kita mengambil sikap seperti Raja Zedekia yang berkhianat kepada Nebukadnezar. Jangan kita mengambil sikap seperti Yudas Iskariot. Jangan kita mengambil sikap seperti Simon Petrus. Karena segala sesuatu pengkhianatan yang dilakukan pasti ada akibatnya.
dan akibatnya pasti fatal. Raja Zedekia selain mempermalukan Tuhan dengan tidak merendahkan diri, dengan berkhianat, ia juga mengeraskan hati. Di dalam ayat yang ke-13, kita perhatikan kembali Bapak Ibu Saudara. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mengeraskan hati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbicara dalam kehidupan kita, Tuhan menegur kita dengan berbagai cara, dan kita mengeraskan hati, akan ada satu titik di mana Tuhan bertindak yang sangat keras di dalam hidup kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan mengeraskan hatinya. Karena setiap kali Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, dia tidak pernah menerimanya. Fir'aun di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-8. Saudara bisa baca juga dalam ayat-ayat sebelumnya saudara. Fir'aun dalam Keluaran 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu. Sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Perhatikan, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sampai titik di mana Tuhan mengingatkan kita ulang-ulang terus menerus dan kita terus mengeraskan hati kita, saya takut Tuhan sendiri yang akan mengeraskan hati kita. Dan kalau Tuhan mengeraskan seperti Fir'aun, akibatnya Tuhan turun tangan dan sangat fatal. Kita ketahui bersama bagaimana Fir'aun dan pasukannya mati di tengah laut. Ingat Bapak Ibu Saudara, ingat kita ini terbatas dalam kekuatan. Amin saudara. Saya ulang-ulang berkata kepada saudara, hari ini kita kuat, kita berdiri kuat, berdiri tegak. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sebentar, besok, lusa, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kepada saya dan saudara. Mari kita belajar untuk tidak mengeraskan hati. Kita belajar membuka hati kita di hadapan Tuhan. Raja Zedekia mengeraskan hati. Dan yang paling parah Bapak Ibu Saudara, Raja Zedekia selain dia mengeraskan hati, dia juga tidak bertobat. Aduh, ngeri saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus berkata jika seseorang yang tidak mau bertobat, ya, ada satu kasus yang terjadi dalam jemaat Tuhan. Firman Tuhan katakan pada akhirnya Rasul Paulus mengambil keputusan diserahkan kepada iblis. Supaya apa? Rohnya diselamatkan, tubuhnya yang binasa. Karena apa? Tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat berarti dia tidak mau berbalik dari caranya yang jahat untuk datang kepada Tuhan. Ada ajakan untuk bertobat. Saudara, sekali lagi saya mengajak kita. Ya, mungkin keadaan kita baik-baik saja. Tetapi kita tidak pernah tahu standar Tuhan dalam menilai hidup saya dan saudara. Mungkin bagi orang lain yang menilai saya itu baik, tapi belum tentu bagi Tuhan saudara. Karena Tuhan punya standar tersendiri dalam menilai umatnya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ini firman Tuhan datang saudara ya, mengingatkan ya di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-5 ini. Dari jemaat Tuhan yang kehilangan kasih mula-mula. Yang awalnya mereka begitu bersemangat
dalam melayani Tuhan. Mereka berapi-api dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan sekedar ada di mimbar sini, ya, berkhotbah, memimpin pujian, singers, bermain musik dan lain sebagainya. Tetapi dalam segenap kehidupan kita, ya, mereka awalnya mereka sungguh-sungguh, mereka punya cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan ternyata mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka sudah meninggalkan apa yang mereka tabur dengan benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah dosa. Dan Tuhan katakan, Tuhan mengajak kembali. Ayo kembalilah engkau. Kalau tidak aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Aduh saudara. Zedekia tidak mau bertobat. Zedekia tidak berbalik dari dosanya. Zedekia tidak berbalik untuk datang mencari Tuhan. Padahal firman Tuhan mau setiap orang berbalik ke jalan yang benar. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Berbalik dari dosa. Bapak ibu saudara, saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini saudara. Saya ingin kita sama-sama belajar untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Kita kembali melihat diri kita. Firman Tuhan katakan jika kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Ini ngeri Bapak Ibu Saudara. Pelajaran yang besar buat kita. Untuk belajar dari kesalahan-kesalahan Zedekia. Agar kita tidak melakukan apa yang sama dengan Zedekia. Saudara, ternyata dalam firman Tuhan yang kita baca ini, ternyata bukan hanya Zedekia, bukan hanya rajanya juga yang melakukan dosa. Kita lihat ayat 14a. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Selain pemimpin, Raja Zedekia, pemimpin-pemimpin dari para imam juga berdosa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan sampai kepada rakyatnya juga. Istilahnya ya, dari presidennya sampai seluruh rakyatnya berbuat dosa. Atau dari hamba Tuhan sampai seluruh jemaatnya berdosa di hadapan Tuhan. Aduh saudara, kalau sudah seperti ini mau bagaimana saudara? Firman Tuhan mengingatkan, buat saya pribadi dan juga buat saudara. Saya sebagai hamba Tuhan diingatkan oleh firman Tuhan ini. Jangan sampai saya sebagai imam, sebagai hamba Tuhan berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saudara, kita belajar mengoreksi diri kita. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat ini ngeri sekali saudara. Ya, ngeri sekali. Firman Tuhan datang menegur orang-orang Farisi. Menegur ahli-ahli Taurat.
Dengan kata lain, firman Tuhan datang menegur para hamba-hamba Tuhan. Menegur para pelayan-pelayan Tuhan. Menegur para hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan. Firman Tuhan ini saudara, kita ingat baik-baik. Celakalah kamu. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya, covernya bagus. Tapi di dalamnya, keropos. Saudara pernah lihat kayu yang di dalamnya ternyata sudah dimakan rayap? Saya pernah melihat saudara, kayu yang di luarnya tampak bagus, ternyata di dalamnya rayap sudah menggerogoti kayu tersebut. Saudara pernah menemukan buah yang di luarnya tampak mulus, tapi ternyata di dalam buah itu banyak ulat-ulatnya. Seperti itulah gambarannya. Saudara, kita kan gak pernah tahu sampai terdalam hati kita saudara. Untuk itu kita minta Roh Kudus. Mungkin ada hal yang sudah membuat Tuhan berduka atas diri kita saudara. Mungkin orang tua kita gak mengetahuinya. Mungkin suami atau istri tidak mengetahui hal itu. Tetapi mari kita minta di hadapan Tuhan. Untuk mengangkat itu, mengeluarkan semuanya dalam diri kita. Membuang semuanya, supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Para imam-imam sudah berdosa. Bahkan bukan hanya imam, rakyatnya juga firman Tuhan katakan berulang kali berubah setia. Rakyat berulang kali berubah setia. Dengan cara apa? Mengikuti dewa asing. Saudara bisa lihat itu dalam ayat 14. Mengikuti dewa asing. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini kita tidak menyembah dewa-dewa asing seperti yang dilakukan oleh umat-umat Israel. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak benar, sebenarnya sama saja kita sudah menyembah dia. Karena kita berusaha mempertahankannya. Saudara, Tuhan mau kita melepaskan itu. Tuhan mau kita membuang semuanya itu. Apa yang mengikat di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita lepaskan. Tuhan hanya mau yang memerintah di dalam diri kita adalah Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan hanya mau Roh Kudus memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak mau ada dewa-dewa asing di dalam diri saya dan saudara. Kalau engkau kecewa dengan seseorang dan kekecewaanmu itu membuat engkau kehilangan sukacita, berhati-hatilah. Sebab kekecewaanmu sudah memerintah di dalam hatimu. Ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang yang sudah menyakiti hati kita. Mungkin ada orang yang kita percaya ternyata sudah membuat kita luka. Tetapi berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang kita percaya yang membuat kita kecewa itu menjadikan kita tidak bersuka cita, membuat kita tidak bersemangat dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Karena dia sedang berusaha mengendalikan diri kita. Kekecewaan itu sedang berusaha mengendalikan saya dan saudara. Kemarahan. Mungkin ada yang sudah membuat kita marah. Sampai rasanya kita ingin pukul orang tersebut. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kemarahan itu menjadi dewa di dalam diri kita. Kemarahan itu memerintah diri kita. Sehingga hidup kita tidak tenang. Firman Tuhan juga katakan, pemimpin-pemimpin ini, rakyat ini sudah menajiskan rumah Tuhan yang kudus. Saudara, kalau kita lihat secara fisik, gereja ini adalah rumah Tuhan. Ya kan saudara? Secara fisik.
Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara, perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu hanya mau berdiam di tempat yang kudus, bukan yang kudis. Kemarahan, sakit hati, kebencian, iri dengki, dan lain sebagainya yang firman Tuhan katakan, itu akan menjadi lawan dari Roh Kudus. Dan itu akan berusaha menggeser Roh Kudus dari dalam diri kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menajiskan rumah Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tubuh saudara dipercayakan oleh Tuhan. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan sudah mempercayakan tubuh kita. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan begitu indah kepada Raja Zedekia beserta dengan pemimpin dan rakyat Israel. Cara Tuhan dengan tidak langsung menghukum, Tuhan memberikan peringatan. Ya, istilahnya kalau orang kerja, kalau melakukan pelanggaran ada SP1, SP2, ya kan saudara? Baru setelah itu dikeluarkan kalau terus melanggar. Ya Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, diingatkan terus. Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Firman Tuhan katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, Roma 11 ayat 22 ini firman Tuhan katakan, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ada 2 sisi di sini yang tidak bisa dipisahkan, seperti mata uang. Kemurahan dan kekerasan Tuhan harus kita perhatikan. Tuhan baik, amin. Tuhan berbelas kasihan, amin. Tuhan menyayangi kita, amin. Ketika kita berdosa, kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Tetapi saudara, saya mau ingatkan kembali kepada kita, bahwa di balik kemurahan Tuhan itu ada juga kekerasan Tuhan, ada ketegasan Tuhan yang harus menjadi perhatian kita. Dan ketika Raja Zedekia serta bangsa Israel tidak mendengar apa yang Tuhan katakan dengan menghina dan mempermainkan kasih karunia Tuhan, akibatnya fatal buat Raja Zedekia dan juga bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-16b, murka Tuhan turun atas bangsa Israel dan juga Raja Zedekia. Ayat 16b, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Bayangkan saudara, tidak mungkin lagi pemulihan, tidak ada lagi pemulihan. Kalau murka Tuhan sudah turun, sudah diperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai kepada titik dia tetap mengeraskan hati, firman Tuhan katakan murkanya turun. Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan umat Israel ketika peristiwa tembok Yeriko sudah dihancurkan. Saudara, dalam Yosua pasal 7 ayat yang pertama, Yosua pasal 7 ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara, dalam Yosua 7 ayat 1 ini mereka mendapat hukuman dari Tuhan.
Kenapa? Karena sudah diperingatkan oleh Tuhan dalam Yosua pasal 6 ayat 18 dan ayat 19. Yosua pasal 6 ayat 18 dan ayat 19 sudah diperingatkan. Begini saudara, Yosua 6 ayat 18 dan ayat 19. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sudah diingatkan, yang dikhususkan jangan ambil. Segala sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan jangan diambil. Tetapi dasarnya orang Israel ini tegar tengkuk. Mereka tetap ngotot melanggar. Saudara, apa yang dikhususkan oleh Tuhan dalam hidup saudara? Jangan coba-coba merampas itu. Apa yang Tuhan khususkan dalam hidup saudara? Jangan coba-coba saudara rampas. Mungkin Tuhan ingatkan 1 kali, 2 kali. Ayo saudara, berbalik kepada Tuhan. Jangan coba-coba mengambil apa yang dikhususkan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Waktu bersekutu saudara dengan Tuhan. Dan lain sebagainya. Jangan coba-coba mengambil. Sebab ketika kita mengambilnya, firman Tuhan katakan dalam Yosua 7 ayat yang pertama. Israel mengambil barang yang dikhususkan dan pada akhirnya bangkitlah murka Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah murka, firman Tuhan katakan tidak ada lagi pemulihan buat Israel. Hancur semuanya. Ingat saudara, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ada orang bilang kesempatan kedua, tetapi bagi saya kesempatan itu hanya sekali. Karena selama kita hidup di dunia, itulah kesempatan kita. Selama kita masih hidup di dunia, itulah kesempatan kita. Dan biarlah kita mau pakai kesempatan itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita lakukan, pelajaran yang dapat kita ambil dari Raja Zedekia ini, dan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu kita harus selalu mencari wajah Tuhan. Ada apa sih dengan wajah Tuhan? Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku, mencari wajah Tuhan. Setiap hari dalam Zefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, selagi Tuhan berkenan untuk kita temui, selagi Tuhan itu dekat, ayo datang kepada Dia. Berdoalah dengan sikap hati yang benar.
Belajar dari Zedekia. Belajar dari bangsa Israel yang mengalami hal yang tidak baik dalam hidupnya. Apakah kita rugi? Berulang kali saya bertanya kepada saudara. Apakah rugi kalau kita mencari wajah Tuhan? Saya kira kita tidak akan pernah rugi. Amin, saudara. Tidak akan pernah rugi. Memohon ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghakimi saya dan saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan mau. Datanglah kepada Dia, merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami pertolongan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita akan melewati tantangan demi tantangan kalau kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, biarlah saudara tetap berserah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang memerintah atas hidup kita, atas tubuh, jiwa, roh kita. Jangan biarkan dewa-dewa asing memerintah atas diri kita. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Dan ku percaya, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikku. Oh, Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau belajar seperti Tuhan. Oh, kami belajar seperti Engkau Tuhan. Menjadi seperti-Mu Yesus. Oh, haleluya. Oh, Tuhan, mari Engkau mampukan kami. Mari Engkau mampukan kami Yesus. Mampukan kami Tuhan. Haleluya. 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 Ibaraya lama sana ya oh, haleluya. Urapi, ubah hati kami Tuhan. Memerintahlah. Haleluya.
Oh, haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami sembah Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia, kembali kepada Dia, kembali kepada Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh, hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu ya Allah. Haleluya. Biar mataku seperti matamu menjaga, ku mau jadi Tuhan, perbaharui roh dan batin kami ya Allah. Ciptakanlah rasa lapar dan haus untuk selalu mencari wajah-Mu. Kalau kami sudah tersesat, bawalah kami kembali kepada Engkau Tuhan. Biarkanlah kami memiliki hati yang baru Tuhan. Baharui roh dan batin kami ya Allah. Mampukan kami agar kami dapat melakukan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tidak ingin menjadi seperti Raja Zedekia yang mengkhianati Engkau Tuhan. Kami tidak ingin ada dewa-dewa asing di dalam diri kami. Tapi kami mau Tuhan, Engkau yang memerintah atas kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, anak-anak, suami, istri, mantu, besan dan lain sebagainya. Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih.
Kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami yang akan melaksanakan ujiannya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan menyertai, Tuhan memampukan mereka semua. Kesehatan dari Tuhan. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan proteksi anak-anak sekolah minggu kami dari segala hal, sakit, penyakit dan lain sebagainya ya Tuhan. Anak-anak tunas remaja kami, pemuda kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan. Setiap rumah tangga, keluarga-keluarga ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati kota kami. Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Aparat keamanan juga ada di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat saudara-saudara kami juga yang menyaksikan secara online. Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Saudaraku, pulanglah dan terimalah segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah. Yang diberikan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.